Shalom, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan dan kita mau bersukaria. Meskipun belum bisa kita berbakti di dalam gereja, tapi biarlah hari ini bersama keluarga, di ruang tamu, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari Minggu yang indah ini, hari yang telah Kau jadikan satu kesempatan lagi bagi kami untuk mendengar firman-Mu, satu kesempatan bagi kami untuk memberikan pengucapan syukur kami kepada Engkau, karena Engkau sungguh Bapa yang baik. Terima kasih karena Engkau bagi kami adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti ya Tuhan. Oleh sebab itu di tengah segala situasi yang tak menentu, pagi hari ini kami tetap bisa bersekutu, mendengar firman-Mu bersama keluarga kami. Dan kami percaya firman yang berasal dari hati-Mu yang Engkau ucapkan melalui hamba-Mu akan membangun jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Pagi hari ini saya meneruskan dari khotbah yang sebelumnya, yaitu seri Jangan Takut. Hari ini, seri ini saya teruskan dengan bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan itu sendiri. Memang kita udah tahu nggak boleh takut, jangan takut yang berkepanjangan karena roh ketakutan itu bukan dari Tuhan, tapi gimana caranya? Dan saya percaya Mazmur 91 ayat 1 dan 2 yang sudah Bapak Ibu Saudara-saudari baca, renungkan, ucapkan, itu menjadi sesuatu yang nyata, menjadikan keyakinan di dalam diri Bapak Ibu sekalian bahwa setiap orang yang ada di dalam hadirat Tuhan, yang duduk di dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dia akan terlindungi. Dia akan bisa berkata kepada Tuhan, Engkaulah batu perlindunganku yang kuat dan teguh. Oleh sebab itu pagi hari ini sekali lagi kita mau membahas gimana caranya kita bisa mengusir ketakutan. Meskipun saya tadi udah percaya, saya udah katakan, Tuhan tempat perlindunganku, aku tidak akan takut. Tuhan kubu pertahananku, aku percaya kepadamu Tuhan. Kita sudah renungkan, kita baca. Tapi ada yang mengatakan, tapi setiap saat masih ada ketakutan, bagaimana mengusirnya? Jawabannya adalah di Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Kita cuma bisa mengusir ketakutan kita kalau kita duduk dan berdiam di dalam naungan yang maha tinggi dan naungan yang maha kuasa. Karena disitulah itu tempat yang paling aman. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan secret place. Satu tempat rahasia di mana Tuhan hadir. Dan kalau engkau ada di situ, dimanapun engkau berada, dalam situasi apapun, engkau akan merasakan dan menerima perlindungan itu sendiri. Oleh sebab itu, kita akan membahas beberapa poin untuk bagaimana sih mengalahkan ketakutan itu berdasarkan ayat Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Kita belajar bahwa dengan kita tenang dan ada dalam hadirat Tuhan, paling tidak ada 3 hal yang kita dapatkan. Yaitu pertama, iman dan keyakinan. Saya mau katakan bahwa ketakutan itu berlawanan dengan iman dan keyakinan. Di mana ada iman dan keyakinan bahwa Tuhan itu baik, Dia pelindung kita, maka tidak ada lagi ketakutan. Tapi sekali lagi ada prosesnya. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ketakutan, khawatir juga timbul dari pendengaran kalau kita terus-terusan mendengarkan berita-berita
dari situasi sekitar kita. Meskipun kadang-kadang kita perlu mendengarkan. Dan itu akan selalu kita terima kiriman berita-berita yang ada yang penting, ada yang sangat mengkhawatirkan, ada yang membuat kita malah khawatir. Tapi sekali lagi saya katakan, dengan kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, duduk tenang, kita tahu bahwa di situ kita akan terima iman dan keyakinan. Karena apa? Di dalam hadirat Tuhan saat kita membaca firman Tuhan, dikatakan pendengaran akan firman Tuhan. Kita baca dan kita dengarkan firman Tuhan, maka timbul iman. Iman timbul, keyakinan juga timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, di mana ada iman, di situ tidak ada ketakutan. Kita menyingkirkan ketakutan dengan kita mempunyai keyakinan dan iman. Dan keyakinan dan iman itu kita dapatkan dari mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu baca firman, merenungkan, mendengarkan khotbah-khotbah seperti hari ini online, ya. Terus memperkatakan firman, membagikan sharing-sharing dari sesama anggota keluarga, dan bahkan menyanyikan lagu-lagu pujian yang semuanya berisi firman Tuhan, itu akan mengangkat jiwa kita menjadi yakin dan bertambah iman. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, apalagi merenungkannya siang dan malam, itu akan tertanam di sini, timbullah iman dan keyakinan. Yang kedua, saat kita tinggal juga di dalam hadirat Tuhan, ya, kita percaya juga kita menjadi lebih teguh. Saat kita teguh, kita mendapatkan yang kedua, damai sejahtera. Damai sejahtera ini gak bisa dibeli dengan uang. Tadi yang pertama, keyakinan dan iman juga timbul dari pendengaran akan Kristus. Gak bisa dibeli dengan uang. Tapi yang damai sejahtera ini dikatakan dalam Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh, itu Tuhan jagai. Tuhan berikan damai sejahtera. Di mana ada sejahtera, ketakutannya nyingkir. Oleh sebab itu poin yang kedua, gimana supaya saya bisa mengalahkan ketakutan? Ya harus ada damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, ketakutannya menyingkir. Dan bagaimana supaya ada damai sejahtera itu? Hatinya teguh. Karena dengan hatimu teguh, Tuhan yang memberi, Tuhan yang menjagai. Karena dia percaya. Karena engkau percaya. Karena engkau percaya, engkau memperkatakan, timbul yang pertama juga iman keyakinan, tapi lebih dari itu timbul damai sejahtera. Nah, sejahtera ini di Filipi 4 ayat 6 dan 7 saya akan bacakan. Sejahtera itu bisa kita peroleh dengan cara, ya, bagaimana kita memperoleh damai sejahtera menurut Filipi ayat 4 dan 6. Dikatakan mulai ayat 6, kamu jangan khawatir, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saya katakan meskipun kita perlu waspada, kita menjaga kesehatan, kita mencegah, kita membuat tubuh lebih sehat. Kita bisa berjemur di matahari jam 10 pagi, itu satu nasihat yang baik. Kenapa kita tidak memanfaatkan sinar matahari yang gratis yang membuat kita sehat? Berjemur 15 menit di bawah sinar matahari. Itu satu berkat, kita masih menikmati sinar matahari. Dan kita mencuci tangan, menjaga kebersihan dan stay home. Tidak kemana-mana, tidak keluyuran. Dan tidak menjadi bosan di rumah, meskipun bosan tetap tinggal di rumah. Semuanya baik. Tapi dikatakan jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Oh, kita bisa memperoleh damai sejahtera. Caranya dengan kita itu tidak khawatir. Ya, tadi khawatir lawannya. Kalau kita khawatir, kita takut, gak ada iman. Ternyata kalau kita khawatir, kita takut, kita juga tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau kita khawatir, takut, tertekan, ya, panik, kita bisa menyatakan segala yang ada di dalam hati kita, bahkan segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan, ya, dengan ucapan syukur. Setelah kita menyatakan apa yang ada di hati ini, dikatakan, maka damai sejahtera Allah yang gak masuk di akal, karena dikatakan melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu saya percaya, gimana kita mengusir ketakutan? Oke, ada damai sejahtera. Damai sejahtera ada, ketakutan nyingkir. Bagaimana ada damai sejahtera? Menjaga hatimu dengan teguh. Karena orang yang hatinya teguh, itu dijagai dengan damai sejahtera. Oh, masih khawatir? Jangan khawatir, Tuhan bilang. Nyatakanlah apa aja yang ada di hatimu. Tuhan bisa mengerti apa yang ada di hatimu. Curhat kepada Tuhan dan nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan. Disertai dengan ucapan syukur. Di situ damai sejahtera akan hadir. Akan ada meskipun kelihatannya gak masuk akal, tapi akan ada. Memelihara hati. Ya, damai sejahtera memelihara hati dan pikiran sehingga kita bisa tenang, bisa damai dalam situasi yang kacau ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, gimana kita mengusir kekhawatiran? Yang ketiga, bersukacitalah. Bagaimana kita bisa bersukacita di dalam keadaan situasi yang menekan ini? Firman Tuhan katakan, Mazmur 16 ayat 11 dikatakan demikian. Engkau, Tuhan memberitakan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ternyata sukacita ada, berlimpah-limpah stoknya. Di mana? Di hadapan Tuhan, di dalam hadiratnya, di hadapan Tuhan. Ada sukacita yang berlimpah-limpah. Kadang-kadang kita bisa bersukacita. Kalau kita nonton film yang bagus, yang lucu, kita terhibur dan kita bersukacita. Tapi gak lama dengar suara berita yang menakutkan lagi, hilang sukacitanya. Tapi yang di sini dikatakan di hadapan Tuhan, sukacitanya berlimpah-limpah. Dan saya percaya sukacita yang demikian itu kekal adanya. Gak gampang luntur. Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan demikian. Saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Dikatakan, anggaplah suatu kebahagiaan. Bahasa Inggrisnya sebetulnya sukacita yang utuh dalam terjemahan Amplified. Jadi, saudara-saudara, anggaplah suatu sukacita. Sukacitanya utuh lagi. Kalau kamu menghadapi tantangan, menghadapi rintangan seperti saat-saat ini, sebab kamu tahu itu ujian, ya. Itu ujian terhadap imanmu, ya. Ujian terhadap iman itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu juga memperoleh buah yang matang. Setelah itu loh, setelah kita bisa bersukacita, ya, setelah kita bisa mengerti, gak apa-apa, saya tetap tahu
bahwa kalau ini pun saya harus lewati rintangan ini, saya nggak sendiri. Tuhan besertaku, bahkan Tuhan yang berperang melawanku. Aku nggak melewatinya sendiri. Ya, bahkan Mazmur 23 mengatakan bahwa meskipun kau harus melewati lembah bayangan maut, aku tahu aku tidak sendiri. Wah, luar biasa janji Tuhan. Jadi ada sukacita. Meskipun kita berhadapan dengan maut sekalipun, kita tetap bisa bersukacita. Meskipun kita dalam keadaan duka cita pun, masih bisa kita tetap bersukacita. Karena sukacita ini adalah kekuatan kita. Dan sukacita ini juga pilihan. Pilihan kita, aku tetap mau bersukacita. Oleh sebab itu, tadi poin yang ketiga adalah benar. Gimana kita mengusir ketakutan ini? Ayo, kita sepakat dengan firman Tuhan. Gak apa-apa, ini tantangan ini berat. Ya, semua kita termasuk seluruh bangsa Indonesia ngalamin hal yang sama. Tapi kita punya satu hal, kita tetap bisa mengucap syukur, bersukacita. Karena ini adalah satu ujian yang akan menghasilkan ketekunan. Dan nanti ketekunan itu punya buahnya yang membuat engkau menjadi utuh, tak kekurangan satu apapun juga. Oleh sebab itu, 3 hal ini paling tidak, bahwa di dalam hadirat Tuhan ini nanti kita akan menerima keyakinan, iman yang membuat kita tidak takut. Dan yang kedua, kita juga bisa punya damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia. Dan justru di dalam keadaan ini kita bisa bersukacita. 3 hal itu kita terima, ketakutan akan tersingkirkan. Oleh sebab itu, biarlah kita menjadi terang bagi dunia, garam juga bagi dunia. Kalau banyak sekitar kita yang sedang menderita karena mereka putus asa, mereka merasa tak berdaya dan merasa gak ada jalan keluar. Bahkan ada dokter yang mengatakan justru perasaan yang membuat mereka tak berdaya, yang membuat mereka gak punya imunitas yang tinggi tubuhnya. Dan bahkan banyak yang meninggal itu gara-gara merasa tak ada jalan keluar. Memang ada virusnya tapi sudah patah semangat dan merasa ini sia-sia, segalanya sia-sia. Mari kita semua yang mengerti, yang mendengarkan firman hari ini, kita bangkit. Kita bisa mengusir ketakutan kita. Oleh sebab itu, di hari Minggu yang berbahagia ini, berkumpul dengan keluarga, kita bisa saling mendoakan. Amin. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita menikmati waktu kebersamaan. Berapa banyak orang yang sekarang sedang sakit dan di rumah sakit dan terisolasi, tidak bisa berhubungan dengan keluarga. Paling tidak hari ini, setiap orang yang mengatakan aku bosan di rumah, bisa paling tidak mengucap syukur. Katakan, aku masih dalam keadaan sehat, masih bisa bersekutu bersama-sama, berbakti di rumah dalam keadaan sehat. Kita mengucap syukur, kita saling mendoakan bagi bangsa kita, supaya kita semua bisa bersatu mengalahkan ini semuanya. Kita lebih dari pemenang dan bangsa Indonesia juga lebih dari pemenang. Kita bisa mengalahkan dan melewati masa sulit ini bersama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita akan menutup firman ini dan saya percaya kita semua tetap bangkit. Jangan takut, kita mengalahkan ketakutan ini dengan iman, keyakinan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang menguatkan kita dengan damai sejahtera dan dengan bersukacita bahwa Tuhan menyertai kita. Banyak hal yang kita patut untuk mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu sudah selesai diberitakan, tapi kami percaya Engkaulah perlindungan kami, sehingga firman Tuhan di Mazmur 91 ayat 14 dan 16 untuk kami semua, bahwa sungguh hati kita semua melekat kepadamu Tuhan, sehingga Engkau akan meluputkan kami, Engkau akan membentengi kami, karena kami mengenal nama-Mu. Dan bila kami berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Engkau yang akan menyertai kami semua dalam kesesakan. Dan Engkau akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Dan bahkan kami klaim firman Tuhan yang mengatakan bahwa dengan panjang umur
Tuhan, Engkau akan mengenyangkan kami semua. Dan Engkau akan memperlihatkan kepada kami semua keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa.